Kalau saya pribadi ya Mbak ya, lebih ke lingkungan sih ya. Mungkin karena dari dulu sekolah juga di sekolah negeri dan lain sebagainya. Dan agama non-muslim memang minoritas kan. Jadi kalau misalnya kayak hari-hari jam istirahat atau pelajaran agama, paling cuma nyempil di pojokan kayak gitu-gitu lah. Lagi kuliah kerja juga lebih banyak Islam juga kan. Jadi kayak ngerasa kok ngeliat mereka bisa jamaah kayak gitu, bisa ngambil air wudhu segala macam, kok rasanya adem ya, kok pengen ikutan kayak gitu. Semakin kesini kok semakin denger azan dan segala macam tuh ada ketertarikan sendirilah. Intinya Mbak jadi sudah mantap ya? Ya. Tidak ada paksaan sama sekali Mbak? Tidak ada. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Karena lingkungan sih yang pertama tadi itu, rasanya jujur ya, kayak ke gereja kayak gitu segala macam tuh saya nggak ngedapetin sesuatu yang bener-bener greget gitu loh. Jadi ternyata kayak saya ngelakuin sebuah dosa, mungkin hanya disuruh kayak pengakuan dosa itu segala macam, ada kayak dendanya, udah habis itu selesai. Tapi kalau di Islam tuh kayak yang bener-bener ya kamu tuh kalau kamu berubah tuh ya harus bener-bener pure, bener-bener dari dalam hati kayak gitu loh. Kayak rasanya tuh kok lebih berat aku ngerasanya tuh dari segi apapun itu. Jadi kayak teman-temanku gitu, padahal aku pernah nanya sama temenku, kenapa harus 5 waktu? Ya ini tuh jalan kita buat masuk surga, katanya bilang kayak gitu. Kalau nggak sholat tuh rasanya ada yang beda. Jadi aku sering kayak merhatiin, dulu juga sempat teman satu kosan muslim juga kan, sholat 5 waktunya juga kadang dia juga tahajud, jadi ikut kebangun tengah malam kayak gitu loh Pak. Jadi kayak ngeliatin kayak gitu ya, sampai segitunya gitu loh, sampai bener-bener nyembah Allah tuh sampai kok aku nggak bisa ya seperti itu, aku pasti bisa gitu. Makanya di saat itu kayak aku pengen seperti itu. Perjuangan terberat yang meyakinkan itu tadi, mulai pas hari-hari besar keagamaan yang sebelumnya tuh kadang masih kayak sering diseret-seret gitu, kayak Natal gitu, ayo buruan sana dandan, sampai dibeliin baju, saya ayo berangkat kayak gitu. Kan itu tuh berat, cara nyolong-nyolongnya ya di saat semuanya misah, saya ke parkiran. Seperti itu sih yang paling sering dulu dilakuin. Kan alasannya ke toilet, padahal ya nggak nongkrong di parkiran aja, nungguin sampai selesai biar nggak ikut misalnya. Islam pandangan saya tuh dulu lebih, mungkin karena saya pribadi dari dalam hati lebih butuh ketenangan hati ya dengan keadaan kehidupan saya, keluarga saya dan segala macamnya. Saya merasa tenang aja sih, adem. Lihat teman saya dulu kan sempat diajarin sama temen juga, belum berani sih dia ngajarin, karena saya kan belum mualafin sepenuhnya kan, baru cuman keyakinan. Jadi cuma kayak gini loh, oh simpel tapi kok kayak rasanya kok tenang aja gitu ngeliatnya. Paling kok misalnya tahajud sih yang paling bikin aku sering lihat temanku tahajud, yang paling sering. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kami kedatangan seorang akhwat, Mbak Maria. Iya. Maria, nama panjangnya? Maria Bani Migi Erson. Panggilannya? Migi. Migi. Ya. Migi. Mbak Migi ini
datang ke sini dengan maksud dan tujuan untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Boleh cerita sedikit Mbak, alasannya kok sampai bisa oke, mantap nih mau masuk Islam, apa sih? Mungkin ini nanti juga akan inspirasi teman-teman di luar sana yang mungkin punya cerita atau punya latar belakang yang sama dengan Kalau saya pribadi ya Mbak ya, lebih ke lingkungan sih ya. Mungkin karena dari dulu sekolah juga di sekolah negeri dan lain sebagainya, dan agama non muslim memang minoritas kan. Jadi kalau misalnya kayak hari-hari jam istirahat atau pelajaran agama paling cuma nyempil di pojokan kayak gitu gitulah. Lagi kuliah kerja juga lebih banyak Islam juga kan. Jadi kayak ngerasa kok ngeliat mereka bisa jamaah kayak gitu, bisa ngambil air wudhu segala macam, kok asalnya adem ya, kok pengen ikutan kayak gitu. Semakin kesini kok semakin denger azan atau segala macam tuh ada ketertarikan sendirilah. Intinya Mbak Mijili sudah mantap ya? Ya, Tidak ada paksaan sama sekali Mbak? tidak ada. Mbak sudah yakin dan siap dengan apapun mungkin nanti setelah ini kedepannya resiko atau ujiannya seperti apa, sudah siap? Bismillah, kita akan mulai prosesinya tidak lama, singkat, tapi jadi satu gerbang awal gitu untuk Mbak Migi menjadi nantinya seorang muslimah insya Allah. Dan mungkin kalau di agama sebelumnya ya tidak banyak aturan seperti dalam Islam. Mbak Migi sudah tahu ya kurang lebihnya seperti apa ya, karena kan tadi lingkungan sendiri kan mayoritas Islam ya, muslim teman-teman, jadi kan sudah ada gambaran nih orang Islam tuh ngapain aja sih setiap hari gitu ya. Salah satunya mungkin kan sholat ya, sebelum sholat juga harus berwudu dulu setiap mau sholat gitu. Itu kan aturan-aturan atau rangkaian ibadah yang sebelumnya Mbak Migi tidak pernah lakukan. Jadi jangan jadikan itu sebagai beban lagi, kewajiban, tapi jangan sebagai beban. Jadi menjalankan ibadah kalau kita beban pasti berat. Tapi kalau kita sadar bahwa itu ibadah karena Allah, niat kita tulus ikhlas karena Allah, mencari ridhonya Allah, insya Allah akan jadi satu kebaikan dan ringan nanti menjalankannya. Belajarnya pun enak nanti, gitu ya? Ya, Kita bisa mulai? bisa. Nanti Mbak Migi ikuti saya, baca dari sini nggak apa-apa. Nanti sampai di sini saya akan bimbing pelan-pelan. Ya, Mbak Migi ikuti saya, nggak usah terburu-buru. oke. Kita bisa mulai ya? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Nama. Maria Bani Migi Erson. Tempat tanggal lahir Bantul 21 Juli 1994. Alamat Gedangan RT 02 Kelurahan Panjangrejo Kecamatan Pundong. Pekerjaan pelajar atau mahasiswa agama terdahulu Katolik. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Rabu tanggal 21 Safar 1443 Hijriah 1443 Hijriah atau 29 September atau 29 September 2021 Miladiah. 2021 Miladiah. Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi. Saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu kesannya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan
bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selamat ya. masih tremor. Apa? Istiqomah. Ya. Alhamdulillah sudah selesai, sangat cepat, singkat, tapi ini akan menjadi pintu pertama dari Mbak Niki, insyaallah sebagai muslimah ya. Setelah ini nanti Mbak Niki sudah wajib melaksanakan sholat, sudah wajib melaksanakan nanti puasa Ramadan dan sebagainya. Akan ada banyak aturan syariat, bahkan yang mengatur aturan-aturan yang tidak hanya mengatur bagaimana cara kita beribadah, tapi juga bagaimana cara kita bermuamalah atau berurusan atau berhubungan dengan sesama manusia. Jadi Islam itu agama yang sangat rinci, yang sangat detail, yang tidak hanya mengatur hubungan kita kepada Allah, bukan hanya hubungan Allah, tapi juga hubungan kita dengan sesama kita. Jadi saat ini orang tua masih ya, agamanya masih Katolik. Jadi dengan Mbak Migi masuk Islam bukan berarti Mbak Migi berubah jadi orang lain, tidak. Tapi tunjukkan bahwa setelah Mbak Migi masuk Islam, akhlak Mbak Migi, adab Mbak Migi kepada orang tua itu jauh lebih baik. Karena di dalam Islam walaupun orang tua kita berbeda agama, tapi diperintahkan untuk tetap menghormati. Gitu ya. Jadi kalau bapak ibu aku pengen ini ya dikasih, kalau kita mampu kita bisa. Kecuali satu, kalau orang tua menyuruh kita untuk menyembah ilah yang lain, itu baru tidak boleh menolak ya, syirik. Jadi itu pesan saya setelah ini, pesan kami semua untuk Mbak Migi tetap kuat, istiqomah dalam belajar ya, karena Islam itu sangat luas sekali ilmunya, bahkan mungkin sampai kita nanti nggak ada pun ilmu itu akan terus ada untuk kita pelajari gitu ya. Jadi jangan bosan untuk belajar gitu. Kita bisa tanda tangan dulu ya. Surat pernyataannya di sini dikenakan materai dan nama terang. Oke. Dia akan mendapatkan pembinaan dari kami yang akan membahas atau mempelajari dasar-dasar dalam ajaran Islam. Kita nanti akan belajar bagaimana cara wudhu, bagaimana cara sholat, ya, bacaan sholat itu apa aja. Nanti insya Allah dari kami melalui Sentra Jakarta akan membimbing melalui nanti kita pakai buku ini ya, buku panduan praktis hijrah. Nanti Mbak Migi akan dapat juga dibawa saat pembinaan, gitu ya. Gimana Mbak Migi? Saya mau tanya-tanya perasaannya setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, gimana perasaannya? Yang pertama jelas deg-degan, tapi habis itu lega sih. Lega kayak ada sesuatu yang plong aja sih. Berapa lama Bu sampai di titik ini ya? Iya. Jatuh bangun sih dari ditentang orang tua segala macam, udah ngerasain semuanya. Berapa lama Mbak kira-kira? Kurang lebih 5 tahunan. 5 tahun, Masya Allah. 5 tahun untuk memperjuangkan, bisa mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Jadi Masya Allah, pesan-pesan nih Mbak Migi untuk teman-teman yang mungkin nantinya akan tahu nih ya story-nya gitu. Pesan-pesannya apa sih untuk teman-teman yang mungkin dalam posisi yang sama nih?
Kalau saya dari saya pribadi sih lebih ke ngikutin kata hati sih Mbak. Asalkan meskipun itu tentang orang tua, jangan sampai kita ngeluarin kalimat yang menyakiti mereka. Masya Allah. Itu aja sih aku dari kemarin, mau dikatain seperti apa, diam. Diam. Iya. Gak berani yang kayak gimana-gimana. Masya Allah ya. Jadi pesan dari Mbak Miki, apapun nanti buat teman-teman yang masih berjuang di luar sana, yang masih terus mempertahankan ya, dan ingin maju tapi ragu, ikuti kata hati, percaya diri, dan yakin sama Allah ya, bahwa Allah pasti menolong. Dan orang tua mau gimana, tetap adab kita, akhlak kita nomor satu. Tetap harus jadi orang baik. Ya, harus jadi orang baik. Karena lingkungan sih yang pertama tadi itu, rasanya jujur ya, kayak ke gereja kayak gitu segala macam tuh, saya nggak ngedapetin sesuatu yang bener-bener greget gitu loh. Jadi kayak kata kayak saya ngelakuin sebuah dosa, mungkin kayak disuruh kayak pengakuan dosa gitu segala macam, ada kayak dendanya, udah habis itu selesai. Tapi kalau di Islam tuh kayak yang bener-bener, ya kamu tuh kalau kamu berubah tuh ya harus bener-bener pure, bener-bener dari dalam hati kayak gitu loh. Kayak rasanya tuh kok lebih berat aku ngerasanya tuh dari segi apapun itu. Jadi kayak teman-temanku gitu, padahal aku pernah nanya sama temenku, kenapa harus 5 waktu? Ya ini tuh jalan kita buat masuk surga, katanya bilang kayak gitu. Kalau nggak sholat tuh rasanya ada yang beda. Jadi aku sering kayak merhatiin, dulu juga sempat teman satu kosan muslim juga kan, sholat 5 waktunya juga kadang dia juga tahajud, jadi ikut kebangun tengah malam kayak gitu loh Pak. Jadi kayak ngeliatin, oh kayak gitu ya, sampai segitunya gitu loh, sampai bener-bener nyembah Allah tuh sampai kok aku nggak bisa ya seperti itu, aku pasti bisa gitu. Makanya saat itu kayak aku pengen seperti itu. Saat ini menyelesaikan skripsi buat ngejar wisuda ini. Sekarang mama udah lebih legowo sih, nggak seperti yang sebelum-sebelumnya saya izin itu masih belum boleh. Sekarang udah, ya mungkin semakin dewasa dari tindakan segala macam udah jauh berbeda pas setelah bil-bilnya dulu. Jadi sekarang udah lebih, ya kamu udah bisa nentuin jalan hidup kamu, yang penting bertanggung jawab, nggak lupa sama orang tua. Perjuangan terberat yang meyakinkan itu tadi, mulai pas hari-hari besar keagamaan yang sebelumnya tuh kadang masih kayak sering diseret-seret gitu, kayak Natal gitu, ayo buruan sana dandan, sampai dibeliin baju, saya ayo berangkat kayak gitu. Kan itu tuh berat, cara nyolong-nyolongnya ya di saat semuanya bisa, saya ke parkiran. Seperti itu sih yang paling sering dulu dilakuin. Kan alasannya ke toilet, padahal ya nggak, nongkrong di parkiran aja nungguin sampai selesai biar nggak ikut misalnya. Islam pandangan saya tuh dulu lebih, mungkin karena saya pribadi dari dalam hati lebih butuh ketenangan hati ya dengan keadaan kehidupan saya, keluarga saya dan segala macamnya. Saya merasa tenang aja sih, adem. Lihat teman saya dulu kan sempat diajarin sama temen juga, belum berani sih dia ngajarin karena saya kan belum mualafin sepenuhnya kan, baru cuman keyakinan. Jadi cuma kayak gini loh. Oh simpel tapi kok kayak rasanya kok tenang aja gitu ngelihatnya. Paling kalau misalnya tahajud sih yang paling bikin aku sering lihat temanku tahajud, yang paling sering aktif banget, kayak ya sembayangan kayak gitu-gitu, tentang keagamaannya, kurs segala macam kayak gitu, sekolah minggu aktif semua. Insya Allah. Nah ini ada sedikit rintisan dari kami Mualaf Santoyo Jakarta. Di sini nanti ada mukena, ada Al-Quran, Iqra, dan buku panduannya nanti akan kita pelajari sama-sama. Terima kasih ya. Kita foto dulu. Silakan. Ini saya mau izin dulu nih sama Kami. Ini kita boleh share nggak ke channel kita, boleh. Channel Mualaf Center, boleh? Ini bagian dari syiar kami untuk teman-teman di luar sana, biar tahu nih, banyak juga yang berjuang sampai di titik oke, nggak bisa tutup mata, nggak bisa tutup telinga, harus segera gitu ya. Nah nanti setelah ini juga Mbak Miki sudah wajib melaksanakan, berarti ini nanti maksudnya sholat zuhur ya. Jadi sudah wajib melaksanakan sholat zuhur, nanti sampai rumah mandi wajib. Mandi wajib dulu. Caranya gimana Mbak? Sudah pernah belajar wudhu?
Ujung udah pernah sih, Pernah ya? sering lihat soalnya. Oke. Jadi sudah tahu ya nanti urutannya. Cukup baca Bismillah aja. Nama Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Basuh tangan. Semua dimulai dari kanan. Dari kanan. Kanan dulu ya. Di sela-sela jari, kuku dibersihkan. Lalu kiri. Lalu setelah itu kumur-kumur dibersihkan juga lubang hidungnya ya. 3 kali. Lalu wajah. Wajahnya dibasuh. Setelah itu tangan sampai ke siku, kanan lalu kiri. Setelah itu kepala dan daun telinga, di lubang telinganya juga dibersihkan ya. Itu setelah itu stop dulu mandi, sama semua dibersihkan ya, niat karena Allah. Yaitu setelah itu sudah bersih bila semuanya, baru kaki kanan lalu kiri, baru keluar dari kamar mandi. Sebelah kanan dulu berarti ya. Iya, sama benar. Nah, setelah itu nanti mungkin sudah bisa melaksanakan sholat. Syarat sahnya sholat yaitu ya wudhu dan masuk waktu sholat. Jadi nanti masuk waktu sholat sudah azan berkumandang zuhur, berarti sudah boleh sholat zuhur kita ya. Ini itu dari kami, mudah-mudahan dan istiqomah. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi dan melancarkan semua yang menjadi hajat memiliki. Banyak-banyak berdoa saat ini. Masya Allah, tidak ada hijab ini, langsung doanya. Mungkin itu dari kami hari ini Santriwati Jakarta. Alhamdulillah Bang sudah sah resmi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Terima kasih untuk teman-teman semua, mohon doanya dan support terus dakwah Maulana Santriwati Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak ya.